وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin jemaah maghrib yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca ayat 74 dan seterusnya dari surah Al-An'am. Dan ini masih berkait dengan cerita di belakang, ya, seperti yang kita sudah sampaikan, bahwa beberapa ayat di belakang itu adalah cerita tentang bagaimana komunikasi yang terjalin ataupun yang terjadi antara diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang Quraisy, ya, yang Allah record di sini, Allah rekam di sini. Dan dari sini juga kita melihat bagaimana sikap mereka, ya, sambutan orang-orang Quraisy pada ketika itu terhadap dakwah dan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana sampai kemudian Allah menyebutkan di ayat 70 itu, wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Jadi tinggalkan mereka orang-orang yang menghina dan merendahkan agama ini, orang-orang yang memperolok-olok dan mempermain-mainkan agama ini. Nah, jadi kita melihat bagaimana respon mereka. Jadi responnya sangat tidak bagus begitu, ya. Jadi responnya sangat tidak diharapkan. Jadi bukannya mereka justru menerima dan memeluk agama Islam, tapi sebaliknya justru mereka, Allah sebutkan di sini, mereka mempersendakan agama ini. Jadi mempermain-mainkan agama ini. Nah, kemudian setelahnya Allah menyampaikan di ayat 71, qul adad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa naraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Nah, lalu kemudian di ayat 71 dan seterusnya, nah di situ oleh Allah menjelaskan, ya, baik kepada kita pada hari ini maupun ini perintah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin pada ketika itu tentang logika bertauhid begitu, ya. Jadi logika untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti cerita tentang logika bertauhid ini kita akan dapatkan lebih detail di ayat 74 yang sebentar lagi insyaallah kita akan bacakan. Dan di ayat 71 ini tempoh hari kita menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya yang paling penting dalam urusan akidah ini, dalam urusan bertuhan ini adalah ketika manusia ini memfungsikan dan memaksimalkan akal yang Allah berikan kepadanya. Nah, makanya dalil-dalil yang diungkapkan, ya, dalil-dalil yang disampaikan baik oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran itu terkait dengan ketauhidannya, itu rata-rata adalah dalil akli. Ya, makanya di sini di antara salah satu kalimat Allah sebutkan, qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Jadi apakah kami pantas begitu, ya? Jadi menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kami juga tidak memberi mudarat. Jadi menyeru batu-batu berhala dan sejenisnya dan lain-lain. Ya, yang jangankan dia mampu memberi faedah kepada yang lain, bahkan untuk dirinya saja dia tidak mampu memberi faedah. Bahkan tidak mampu memudaratkan siapapun dan apapun, ya. Nah, jadi kan ini logika sederhana betapa tidak pantasnya benda-benda ini dijadikan sebagai sesembahan. Nah, di mana di samping pada masa yang sama Allah sedang mengajarkan dan Nabi sedang menegaskan kepada mereka ini bahwa yang pantas dijadikan sebagai Tuhan itu, zat yang pantas disembah itu adalah yang mampu memberi faedah. Jadi yang mampu memberi manfaat kepada makhluk, kepada orang lain. Dan juga pada masa yang sama dia mampu memberi kemudaratan. Nah, ini salah satu syarat yang melekat pada yang namanya Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini kan ilmu logika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk kemudian bisa menggunakan akal
ya tentang masalah bagaimana pada akhirnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara akli, secara rasional. Karena kita menyampaikan tempo hari bahwa dalam bab ketauhidan ini manusia ini sebenarnya cukup dengan akal yang Allah berikan kepadanya. Nah, walaupun nanti kita juga tidak menafikan bahwa wahyu ini berperan juga begitu besar dalam masalah akidah, ya, tetapi dia lebih kepada untuk menenangkan hati, gitu ya. Jadi dia bukan lagi menjadi asas. Nah, karena nanti wahyu ini perannya juga kepada hal-hal yang lain. Jadi seperti menjelaskan tentang hukum-hukum, ya, persoalan halal haram dan lain-lainnya yang manusia itu tidak mampu menjangkau itu semua dengan akal. Jadi butuh penjelasan, ya, tuntunan daripada wahyu, daripada Al-Qur'an, ya, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya di ayat 72 itu Allah kemudian menjelaskan di sini tentang kiat-kiat dalam mendakwahkan agama ini kepada mereka orang-orang musyrik, ya. Nah, di samping dasarnya di sana penguatan akal begitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di ayat 72 itu Allah katakan wa naqimus salata wattaqu. Ini semua sudah kita jelaskan, jadi sekedar untuk merefresh saya kembali. Allah katakan, jadi hendaklah kalian mendirikan sembahyang. Jadi as-salah ini menjadi kekuatan, ya, dalam seseorang menjalankan agama ini. Jadi menjalankan agama, mendakwahkan agama, apalagi begitu, ya. Jadi karena kita tidak mampu untuk menjelaskan menjalankan agama, apalagi kemudian mengajak orang lain untuk beragama seperti kita ini, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan. Ya, jadi ini kaitannya bagaimana kita ini ini kan urusan bagaimana menundukkan orang lain begitu. Jadi bagaimana membuat orang lain itu muqtani' ataupun dia tunduk kepada argumen yang kita sampaikan. Jadi ini bagaimana kita ini membuka hati-hati orang yang tadinya tertutup. Dan tidak ada siapa yang bisa membuka hati seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memang betul-betul menggerakkan agama ini dengan hati, dengan penuh keikhlasan, kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nah di sanalah kira-kira jalan itu akan terbuka. Jadi Allah akan mudah memberikan jalan kepada seorang dalam mendakwahkan agama ini kalau sekiranya mereka memang betul-betul orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengingatkan kepada kita semua bahwa kuncinya ada di situ sebenarnya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti hubungan kita dengan Allah ini itu akan berdampak pada hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin bagus, semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan makhluk Allah akan semakin baik. Jadi kita ini akan mudah diterima oleh orang kalau sekiranya kita sudah diterima lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayi itu tidak ada yang tidak suka dengan bayi. Semua orang senang melihat bayi. Mau bayi dia warna hitam, warna putih, mau warna coklat, warna merah, semua orang senang dengan bayi, semua orang sayang dengan bayi. Kenapa bayi disayangi? Karena ada rahmat Allah pada bayi itu. Allah mencurahkan rahmah kepada bayi. Kenapa ada rahmah pada bayi? Karena bayi itu tidak pernah berdosa dia. Jadi itu kunci sederhananya. Jadi bahasa lainnya, kalau kita hari ini yang mukallaf ini karena sudah berdosa, ya otomatis kita harus dekat dengan yang maha rahmah, yang rahmat. Jadi kalau seorang dekat dengan Allah, nah dia akan disukai oleh orang lain. Jadi kita kalau sudah disenangi oleh Allah, orang lain pun akan mudah untuk senang kepada kita. Karena yang membuat orang senang kepada seorang itu, dia tidak bisa tidak bisa. Jadi itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah itu, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi Allah katakan kita ini menjadi saling suka, menyukai, saling cinta, mencintai. Itu karena memang Allah yang membuat kita ini saling suka, menyukai, saling senang, menyenangi, saling cinta, mencintai. Jadi Allah yang telah menjinakkan hati-hati di antara kita ini. Sehingga kita bisa berkumpul dalam satu kepentingan yang sama. Jadinya Allah yang pegang. Dan itu Allah tidak akan memasukkan itu kalau sekiranya hubungan kita dengan Allah ini tidak clear, tidak betul. Nah, begitu. Dan ini hubungan yang jujur sesungguhnya.
Jadi hubungan keagamaannya. Jadi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat ada orang yang senang kepada orang tertentu. Nah, tapi belum tentu senang seseorang kepada orang tertentu ini kesenangan yang sesungguhnya. Belum tentu motivasinya itu latar belakangnya kejujuran dan keikhlasan. Belum tentu. Mungkin ada kepentingan tertentu. Sehingga si A senang kepada si B senang kepada si A. Jadi ada kemaslahatan. Nah, sehingga nanti ketika kepentingan dan kemaslahatan ini sudah tidak ada, si A dan si B bisa jadi dia cerai di tengah jalan. Jadi bisa jadi dia pisah di sini. Tidak lagi saling senang menyenangi. Bisa jadi juga saling membenci dan bahkan mungkin ya, saling bermusuhan. Nah, tapi hanya satu di sini pertemanan yang abadi, yang itu disebabkan karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang lintas batas. Jadi yang tidak pernah mempedulikan persoalan ras, warna kulit, ya, suku, bahasa, latar belakang budaya dan seterusnya. Jadi karena betul-betul cinta kita disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya kira yang ini efek ataupun dampak yang ditimbulkan ketika seorang itu punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun mudah menggerakkan orang. Karena punya ketulusan dengan Allah Subhanahu. Jadi dan ini yang diajarkan Allah kepada Nabi dan ini sebenarnya juga pelajaran kepada kita umat Nabi. Jadi supaya kita mudah menggerakkan dakwah ini, mudah menggerakkan agama. Jadi orang-orang pun senang dengan Islam ini. Ya, senang dengan Islam. Jadi itu kalau memang digerakkan dengan asas yang betul. Jadi asasnya adalah hubungan yang baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ketika hubungan baik ini terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah nanti akan akan membimbing kita ini. Jadi saya kira Nabi kita ini kan dia tidak pernah belajar metode dakwah dia. Nabi kan tidak pernah belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Pernah tahu jak tikulah Nabi ya. Tapi Nabi itu dibimbing sedemikian rupa. Kenapa dia mendapat bimbingan? Karena memang dia dekat dengan pembimbing, gitu kan? Dia dekat dengan mursyid, maka hidupnya pun dia menjadi orang yang rasyid. Dia menjadi terbimbing dalam hidupnya. Nabi itu betul-betul terkontrol dalam omongannya. Ketika dia bertemu dengan orang seperti ini, apa yang dia harus katakan? Ketika bertemu dengan orang seperti ini, bagaimana sikapnya? Jadi terkontrol sedemikian rupa, bahkan terkontrol. Karena memang dia ada yang kontrol begitu. Tapi kalau kita tidak ada yang kontrol, nah disitulah kemudian yang seharusnya kita katakan A mungkin terkata B, yang seharusnya sikap kita dengan si fulan begini, muncul sikap yang lain, yang pada akhirnya bukan simpati tapi antipati. Nah, jadi kenapa? Karena kita tidak ada yang kontrol. Sementara manusia ini tidak mampu mengontrol kita, karena kita sama-sama lemah, sama-sama tidak mampu mengontrol. Jadi punya keterbatasan. Nah Allah lah yang tidak pernah yang terus bisa mengontrol. Raraqib. Dia yang terus mengawasi dia. Jadi Allah yang kontrol sampai hati dia pakiban. Nah, saya kira ini yang cukup penting para hadirin berbahagia. Karena betapa banyak orang kita ini, manusia ini, kita gagal dalam persoalan komunikasi. Jadi yang disampaikan betul, tapi ketika cara penyampaiannya, momen yang kita pilih mungkin tidak tepat. Jadi ini semua pada akhirnya membuat penyampaian itu jadi gagal, macet. Gitu. Tidak sampai kepada yang dituju. Kenapa? Kita lepas kontrol. Jadi mungkin cara pegah ya atau apalah begitu kan. Dia akhirnya lepas kontrol jadi. Nah, jadi akhirnya suatu yang baik itu tidak tersampaikan dengan baik sehingga tidak sampai maksudnya tidak tercapai ya. Jadi karena tidak ada yang kontrol. Nah, Nabi itu dikontrol sedemikian rupa oleh Allah. Jadi saya teringat kepada satu hadis Nabi. Jadi hadis qudsi itu, jadi Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Jadi Allah mengatakan kalau aku ini sudah senang kepada seorang hamba, maka apa yang dia dengar itu Allah ikut mendengar bersamanya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang Allah senang, ya. Nah, begitu juga dia tidak akan melihat kecuali apa yang Allah lihat. Allah ikut melihat bersamanya sehingga dia tidak melihat kecuali yang dia senang. Nah, begitu juga setiap kali dia menggapai sesuatu, dia meraih sesuatu, dia bekerja, melakukan sesuatu, Allah ikut dalam pekerjaan ini. Kemana kakinya melangkah, Allah juga ikut. Sehingga dia tidak akan melangkah kecuali pada tempat yang Allah senang. Jadi, menan orang ketika disenangi oleh Allah SWT. Jadi, dalam setiap gerak-geriknya itu terkontrol sedemikian. Dalam satu hadis yang lain, Nabi berpegang hadis, ihfazillah yahfazka. Jadi, jaga Allah, Allah akan menjagamu.
saya kira menjaga di sini bukan hanya persoalan menjaga kita daripada kemalangan di jalan, menjaga daripada berbagai macam malapetaka, musibah, tapi juga lebih penting kalau orang yang bergiat di bidang dakwah ini menjaga bagaimana mengontrol sikap kita ini. Nah, jadi orang yang jabat dakwahnya memang harus betul-betul terkontrol dia. Jadi karena ini orang yang dipantau oleh ribuan mata. Jadi cara ajak kitanya, di mana kita duduk, bagaimana kita berbicara. Jadi orang yang bergerak di jalan dakwah ini dia tauladan sebenarnya. Orang melihat ke dia, mata semua tertuju kepadanya. Ungkapannya itu direkam orang, kira-kira begitu kan? Direkam apa yang dia pegahnya. Nah, itu perlu kontrol itu tadi. Dan kita tidak mampu menghadirkan kontrol 24 jam itu kalau tidak ada, kalau kita tidak melibatkan Allah dalam pengawasan ini semua. Kita jaga. Nah, jadi saya kira ini penting gitu kan? Jadi sehingga inilah yang nanti menyebabkan dakwah Nabi ini sukses begitu. Kenapa? Karena betul-betul dikontrol. Jadi setiap dari tidurnya sampai tidur kembali, setiap langkah yang dia lakukan setiap hari dalam membawa ajaran ini itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menjemput kontrol itu? Kan itu tugas kita sekarang. Jadi bagaimana menghadirkan kontrol Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di sini Allah mengatakan untuk bisa mendapatkan kontrol Allah itu as-salah dan taqwa. Kalau salat itu kan, jadi Allah menggabungkan dua ini. Wa anaqimus salata wattaquh. Jadi dirikan sembahyang dan bertakwa kepadanya. Jadi kalau sembahyang itu mungkin banyak orang bisa buat sembahyang. Tapi persoalan takwa itu, jadi sesuatu yang cukup rahasia yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna gitu ya. Takwa itu ada di hati. Ketulusan, keikhlasan itu tidak bisa dinampakkan. Kalau sembahyang mungkin banyak orang bisa buat. Hatta orang munafik di zaman Nabi dia sembahyang bersama Nabi. Tapi persoalan ketakwaan itu tidak ada pada orang munafik. Jadi kalau sembahyang bisa pada semua orang bisa. Ada. Banyak orang hari ini sembahyang. Nah, jadi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi ini perlu memang kerja lahir dan batin. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu tidak cukup dengan simbol-simbol. Jadi sembahyang itu kan semacam simbol-simbol. Dia kan ritual. Gerakan-gerakan lahiriah. Yang belum tentu gerakan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak hanya melihat di situ. Tapi lebih penting daripada gerakan-gerakan lahiriah itu adalah apa yang terbetik dan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi keikhlasan dan ketulusan orang yang melakukan gerakan-gerakan lahiriah tadi itu. Nah, jadi nyo yang dipurna bak Nabi. Sehingga orang yang bergerak di jalan dakwah juga ini dia tidak dalam kondisi berpura-pura. Nah, tidak dalam keadaan munafik begitu. Jadi bukan dia mengajak orang begini, tapi kemudian sementara dia begitu. Kan? Jadi pegah mana, pegat medeh. Itu tidak demikian. Maka perlu, bunuh aja. Jadi dia perlu ada gerakan-gerakan lahiriah yang menunjukkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pada masa yang sama, hatinya juga harus seperti gerakan lahiriahnya. Ketika kepalanya rukuk dan sujud, hatinya juga harus begitu. Jadi itu kita memahami daripada wattaquh di sini. Jadi bukan hanya mendirikan sembahyang, tapi juga hatinya harus ikut juga. Jadi kalau sembahyang kita katakan sebagai simbol ketundukan seorang kepada Allah, simbol kepatuhan dan ketaatan dia kepada Allah, maka bukan hanya gerakan lahir yang menunjukkan dia patuh dan tunduk kepada Allah, dia tulus kepada Allah, dia sujud kepada Allah, tapi sesungguhnya hatinya juga harus lebih penting. Bahwa hatinya ini juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ini menjadi modal. Ya. Jadinya modal. Jadi kalau ini ada pada orang yang bergerak di jalan agama ini, maka agama ini akan mudah ya, tersampaikan kepada banyak orang. Saya kira bukan hanya dalam menjalankan agama, dalam kehidupan kita sebagai orang mungkin yang tidak spesial dalam menggerakkan dakwah ini pun, ini menjadi modal dasar ini. Jadi supaya hidup ini jadi terbimbing. Udip dan nyonyo jetget, inilah dia. Jadi tidak ada kepura-puraan ya dalam kita menjalankan ritual keagamaan ini. Tidak ada kepura-puraan saat kita berpuasa, tidak ada kepura-puraan saat kita bersedekah, berinfak, tidak ada kepura-puraan pada saat kita baca Al-Quran, tidak ada kepura-puraan pada saat kita sembahyang. Nah, maksud kepura-puraan di sini puiranya. Ada motif lain, Pak. Ada motif lain di situ. Yang motif itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa tujuannya diet umpamanya. Itu motif lain. Itu bahagian pada kepura-puraan tadi. Mungkin tidak nampak, tidak ada yang nampak, tapi Allah tahu motifnya apa. Orang berinfak juga begitu. Nah, jadi ada motif lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu tapi Allah tahu motifnya apa. Sembahyang juga demikian. Orang ke masjid motifnya apa? Nah, benar. Uri jak masjid kadang jak mendagang jino apa. Orang pergi ke masjid karena
mau ketemu teman, mau jumpa kawan, ya, menyai rumah geduk sira ke, hana mengon ke pi tetreh ke jam saji ke. Jadi ada motif lain yang di sini sesungguhnya dia keluar dari motif yang seharusnya tadi, dia tidak melakukan ini kecuali hanya untuk Allah SWT. Jadi ada kepura-puraan itu. Ya, sehingga nanti ini yang membuat kehilangan konsistensi. Jadi ketika ada kondisi tertentu, orang akan beragama. Ketika kondisi, orang tidak akan lagi beragama. Karena motif yang diinginkan tadi, yang dia ingin capai tadi sudah tidak ada. Nah itu saya kira itu dampak lain. Tapi paling tidak pada awal ada bunuh aja. Jadi artinya ini semua ini, gerakan-gerakan lahiriah ini, itu seharusnya harus betul di dalam hati. Jadi tidak ada kepura-puraan di sana. Jadi betul-betul harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini menjadi pelajaran lah kepada kita semua, ya. Untuk kemudian kita bisa sukses, ya. Menyembah ta'ala menanda pegang, ya. Supaya kita bisa sukses dunia akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat.